Batu Semerat dulu, Mas. Buka. Buka aja, Mas. Kucing lho ya. Di kampung kan. Senes. Anu lek gak kucing apa sing di sawah iku? Garangan. Garangan. Terus iki. Buka, Mas. Buka acara kan. Oh, ekor. Pasti nyentere dhuwur ngene ya. Aji. Kakek to, Mas. Kono. Apa jenenge? Kakek to lampu-lampu e. Nggih, belas ora ketok. Kalah be apa ya? Aku kampungnya kalian. Lekung. Lekung. Iki kumben apa? Wah, manis. Buka, Mas. Asalnya dari ndi? Hah? Batu Semerat. Pak Dele, Pak Dele. Terus Pak D pun singen. Bapak D nggih Batu Semerat asal usul. Zamane apa? Zaman era kerajaan ini, Mas. Kerajaan. Selamat malam, assalamualaikum sahabat dan teman jejak geser. Malam ini kita berada di Desa Telekung ya, Batu ya. Nggih, Batu. Batu. Kita akan mengeksplor sebuah makam apa punden itu. Istilahnya kayak punden. Yes, nanti kita lihat aja ya. Soalnya ada yang bilang makam, ada yang bilang punden, dan di situ ada punden atau makam ya. Namanya yang bernama Mbah Manis. Nah, saya pun masih belum tahu itu sejarah cerita asal usulnya dari mana. Dan ini tadi kita mau ngajak orang kampung sini, cuma ada Mas Saiful aja, dan yang mungkin bisa dikatakan bukan sesepuh tadi, ya penduduk sini yang sudah berumur, sedikit tahu sejarahnya Mbah Manis itu. Nah, karena orangnya mungkin nggak ada di rumah, apa istirahat apa gimana, kita nggak enak mau mengganggu orang istirahat. Di tempatnya berada di sebelah apa? Kidul. Sebelah selatan. Ini selatan kita ini sawah ya. Nah, itu. Dan dekat dengan Setum Cerobong Belanda. Kita pernah eksplor di sana dan posisinya tepat berada di utara Setum Cerobong Belanda itu. Nanti kita akan ke sana, ikuti terus penelusuran jejak geser. Tanggal berapa lagi? Oh, tanggal 6 bulan 6. Pas tengah malam, sekitar jam 11 ini, Lur. Waduh. Ini satu nama dulu, Mas. Karena lumayan sulit ya, karena ini malam hari dengan suasana yang sangat-sangat dingin. Ya, ini sobat KSR, kita sudah mendekati lokasi dari kurang lebih berapa ya? 10 menitan kita jalan kaki tadi. Nah, ini kita bisa sambung lagi karena udah mendekati lokasi, mendekati kebun jeruk, kandang ayam. Nah, ini kebun jambu sekarang. Ini bawah kita ini kebun jambu samping kanan. Ya, ini sobat KSR, alhamdulillah setelah kita berjalan cukup lama ya, melewati kebun jeruk dan kanan kebun jambu, lokasinya tepat sebelah kiri kita ini ada satu makam. Kelihatan ya,
kelihatan dulu ya, cukup panjang ya, kurang lebih 2,5 sampai 3 meter ini. Itu makam satunya itu. Tunggu apa? Ini sobat, ada satu makam sekitaran sini udah ditutupi sama apa ya, semak belukar. Kalau orang Jawa bilangnya ini rumput kayak kolonjono. Makanya kita tadi sedikit kesulitan untuk mencari lokasi karena lokasinya sendiri tertutup sama rumput kolonjono ya. Nah, ini Mas Yosi coba untuk meditasi. Mencari tahu, mungkin ada sedikit cerita yang nantinya dibagikan dari pemilik makam ini. Ya, nanti coba kita tanya sama Mas Yosi selaku salah satu guru spiritual kita, Mas Yosi. Ya, kita turun. Nanti kita bisa tanya sama Mas Yosi. Kita turun dulu ya. Ini sobat Jejak SR, setelah penelusuran kita santai-santai di gazebo, masih di wilayah Batu tepatnya. Ya, mungkin dari penelusuran kita tadi di Mbah Manis. Nah, Mbah Manis, kenapa kita langsung pergi? Kok nggak bisa diceritakan di situ atau gimana? Mungkin dari teman-teman Jejak SR pasti bertanya-tanya gitu kan. Mungkin bisa langsung kita tanyakan sama Mas Yosi. Itu gimana ceritanya Mas? Mungkin ada cerita dari sana atau kayak gimana? Kalau masalah ada cerita sih nggak ada ya. Cuma beliaunya ya sama seperti yang tadi, dia muncul dari semak-semak oleh yang muncul suket kolonjono tadi, kayak ada rumput gajah gitu ya. Dia muncul waktu saya kirim doa, terus selesai itu ada gambaran sosok beliau dan dia muncul di sebelah kita sama kayak gambaran, terus dia muncul di sebelah kita. Terus, sempat tanya, "Wih, boleh apa nanti ini? Kamu cari apa di sini?" Terus nggak banyak tanya saya jelaskan, terus dianya pergi. Jadi sebenarnya tadi yang sosok di waktu saya di jalan yang turun itu, ketarik itu, ada sosok yang kayak manggil tapi dia narik, jadi kayak ketarik, saya ditarik langsung ke bawah, nggak tahu apa, mungkin ya roda ya, supaya kita nggak fokus sama yang kita cari. Terus tadi Mas Saiful ada hitam itu, ya sebenarnya itu sosok dari Mbah Manis. Memang waktu awal kita jalan tadi sempat terlihat kayak orang, bahasa Jawanya itu lep bahasa Jawanya lep yo, bahasa Indonesia Saklebat. sekilas kayak orang ke sawah. Oh, Pengairan, nah, pengairan kayak mengairi dari sawah ya. persawahannya gitu. Ibaratnya mau bercocok tanam lah. Betul. Petani dia. Ternyata saya lihat kembali nggak ada. Ya dari itu Mas, mungkin dari nisanya kan kelihatan
sekitar 2,5 sampai 3 meter gitu ya. Apa mungkin sosok beliau itu emang setinggi itu atau gimana? Enggak sih, Atau itu mungkin memang perubahan? ukurannya enggak segitu sih. Itu cuman mungkin kalau saya melihatnya ya mungkin warga sini dibuat seperti itu. Sebenarnya sih ya enggak juga. Mungkin yang dilihat Mas Saiful itu instingnya nangkepnya gitu, sosok tanah. Memang beliaunya itu sosoknya orang biasa, cuma orang kuno. Jadi bisa dikatakan lama di sini dan dia kesehariannya ya sosok tanah. Tapi dia orang lama, orang kuno di sini. Nggih. Saya nggak bisa menyebut dia itu orang kerajaan, nggak bisa. Soalnya sosoknya itu dia pakai kebaya, pakai coba ini namanya apa? Sewek. Dan yang saya agak heran tuh rambutnya itu aneh, bukan kayak gelung-gelung cewek yang pada umumnya zaman dahulu. Itu ya, gelungnya itu aneh banget itu. Dan rambutnya itu saya lihatnya cuma agak rapi ya, cuma wajahnya tutup. Itu sosok dari beliaunya Mbak Manis Putri. Itu saya nggak sempat melihat karena sosok yang di Setum itu juga ada yang mau mendekat, makanya saya segera pindah. Ada tarikan dari sana, mereka ketarik ngikutin karena mungkin kita pernah nge-vlog di situ, jadi saya cepat-cepat keluar dari situ, soalnya itu agak rawan juga sih. Sedikit apa ya, yang di Setum itu agresif gitu atau gimana? Iya, soalnya mereka kenal, kita pernah ke sana juga, dan mereka nggak suka sama kedatangan kita, nggak suka keganggu, akhirnya coba menyerang dan menggoda gitu, yang di Setum. Dan memang bisa dikatakan beliaunya di era Belanda juga bisa, bahkan di era Jepang juga bisa, cuma saya nggak tahu itu benar nggaknya. Cuman kalau lihat dari pakaian ya, pakaian dan auranya itu kok istilahnya gimana ya, kayak gula sama air, kayak sinkron gitu, bisa nyampur sama yang di sana. Jadi mungkin sedikit banyak dia tahu sejarah yang di Setum, cuman dia nggak cerita apa-apa karena mungkin kita pernah ke Setum Cerobong itu juga gitu. Ya mungkin itu ya alasan kenapa kita tadi langsung pergi setelah kirim doa ke Mbak Manis ya, Mbak seperti Putri. itu alasannya. Soalnya dia seneng Mas, jadi sosok yang seperti itu ya terserah ya mereka yang mungkin nganggapnya itu jin, terserah. Kita ke situ bukan hanya bedah sejarah, cerita-cerita mistis juga, dan kita mendoakan. Mereka seneng di sana, kita mendoakan, dan ini kita nggak minta aneh-aneh, kita mendoakan walaupun hanya beberapa ayat apa surat-surat pendek itu ya, beliaunya seneng. Dan kita alhamdulillah tadi 2 lokasi itu mereka respon wajahnya itu seneng gitu. Itu boleh tak? Songkoras. Bukan ompol, bisa lah. Klip-klip abang mas, Swiss mas. Ini sore. Ya. Nek anu bener ya. Iya. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi jangan. Memang biasanya gitu, saya kadang ya nggak menarik sih kalau di lokasi nggak ada ceritanya. Soalnya saya menghindar yang di Setum itu tadi. Mungkin Mas Bagus sama Mas Saiful pernah ikut, jadi tahu ya ceritanya. Mungkin di konten kita yang beberapa itu ada videonya. Agak ekstrim. Ya, agak mengganggu juga gitu. Jadi sosok Mbak ini memang sebenarnya nggak ada urusannya sama saya. Jadi kalau kita bahas mereka akan datang ketarik gitu. Takutnya malah ganggu kita itu sih kan. Dan dari setiap bedah lokasi itu kadang ada sosok gaib itu yang terbuka dan ada yang tertutup gitu ya mas. Iya ada, soalnya mereka kan ada yang mau cerita apa enggak gitu. Boleh tapi cuma ceritanya sedikit, nggak banyak, jadi nggak perlu banyak. Soalnya mereka agak terganggu juga, takutnya nanti kalau apalagi dibuat kayak seperti ini ya, takutnya ada orang yang ke situ tahu ceritanya gini-gini, mereka akan nyoba juga. Gitu. Ya sama sih seperti manusia, mereka ya kepingin nyaman, nggak mau diganggu. Tapi kalau kita sopan Ya. dan niatnya berdoa, kalau barangnya kita ngerti bisa nembus mereka, kita pengen kenal gitu aja nggak apa-apa, seneng malah. Tapi kalau kita udah niatnya yang aneh-aneh, nah itu mungkin pasti yang dari luar datang goda kita, paling enggak ngetes lah. Ya mungkin seperti itu ya sobat KSL.
Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa komen langsung aja di channel YouTube kita. Subscribe. Dan ini untuk Mas Saiful sendiri kan rumahnya daerah sini kan ya, Ya. mungkin kebiasaan dari warga sini tentang Mbak Manis itu seperti apa? Kalau dari apa? Mungkin informasi apa? dari Informasi dari warga, dari keluarga Pak D itu memang sudah lama di sini, dan juga dari warga sini memang mungkin kayak asal usulnya mungkin lupa atau gimana, cuma memang di situ memang tak terawat kayak seperti yang dua tadi, yang di Mbak Krapia tadi memang terawat. Kan di sini memang kurang terawat, mungkin dari juru kunci atau apa memang nggak ada mungkin. Cuma tambah lagi mungkin kalau hari besar kayak seperti bersih desa Ya, apa seperti mesti sowan gitu. sowan ke situ, mesti sowan ke situ mendoakan beliau gitu. Tapi saya yakin tadi teman-teman nggak merasakan apa-apa sih, cuma bingung. Ya, Soalnya kan ya memang kalau Mbak Manisnya energinya positif sih, nggak ada yang kayak yang tadi ya, bukan jelek loh, jadi bukan negatif. Jadi istilahnya sosok beliau itu sosok mbak-mbak yang apa ya, yang lah ucapannya, anggun. ter, jadi kesahabat ini, Semangat. masuk gitu. Jadi pesan angker itu enggak lah. Nggak ada. Soalnya beliaunya kan saya lihatnya sosok-sosok nenek yang sering ngomong lah. Pokoknya kalau kita nggak aneh-aneh, beliaunya ya mungkin yang aneh-aneh muncul yang dari situ itu kayak Di luar dari Mbak Manis itu. ya mungkin kan nggak tahu apa, kita karena bukan orang sini jadi beliaunya mendoakan, senang didoakan. Ya teman-teman, saya kira cukup sekian. Ini info yang tadi kita awal ngevlog di makam Mbak Manis ya. Ya. Kalau ada salah tutur kata dan info yang mohon dimaafkan, karena kayak itu informasinya memang belum tentu 100%, tapi ada beberapa titik-titik yang perlu kita ingat aja. Ya kadang bisa jadi kenyataan juga. Ya kita ambil positifnya aja Maknya ya. aja lah. Kata-kata semua. Karena poinnya satu mungkin yang bisa kita ambil positif, bahwa orang meninggal itu suka untuk didoakan. Seperti itu kalau saya menangkapnya. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang merasa ada hal positif yang kita vlog pada malam hari ini, silahkan komen aja, nggak apa-apa. Atau mungkin nanti di wilayah Batu ini masih ada satu tempat yang belum kita datangi, komen juga nggak apa-apa. Info. Insya Allah nanti kita datangi kalau ada waktu luang. Bisa tinggalkan nomor WA-nya juga nggak apa-apa, nomor telepon. Nanti bisa kita hubungi. Ya mungkin seperti itu aja ya pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.